Hey Sobat Abnormal Thinker, pernahkah kalian penasaran mengapa sebagian besar pelaku kriminal adalah laki-laki? Fenomena ini menarik untuk kita bahas, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis, seperti perbedaan hormon, bisa memainkan peran dalam perilaku agresif. Selain itu, ada juga faktor sosial dan budaya yang mendalam, seperti tekanan gender dan ekspektasi masyarakat yang bisa mendorong perilaku tersebut. Di Indonesia, di mana norma-norma maskulinitas seringkali mempengaruhi tindakan individu, pemahaman tentang penyebab ini sangat penting. Bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi perilaku kriminal? Mari kita telusuri lebih dalam untuk mengungkap alasan di balik statistik ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yuk, simak penjelasannya. Perilaku kriminal yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan bisa dijelaskan melalui berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Salah satu aspek biologis yang sering dibahas adalah perbedaan hormon, terutama testosteron, yang cenderung lebih tinggi pada laki-laki. Hormon ini dikaitkan dengan perilaku agresif dan dorongan kompetitif yang lebih tinggi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana maskulinitas sering dihargai, hormon ini bisa memperkuat perilaku yang berisiko. Namun, perbedaan hormon hanyalah salah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Di sisi psikologis, studi menunjukkan bahwa laki-laki mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku impulsif dan kurang memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini dapat dikaitkan dengan perkembangan otak yang berbeda, di mana bagian otak yang mengatur kontrol diri dan pengambilan keputusan berkembang lebih lambat pada laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, faktor ini bisa tercermin dalam keputusan impulsif yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Faktor ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembelajaran tentang kontrol diri sejak dini. Faktor sosial juga memainkan peran besar dalam perbedaan perilaku ini. Ekspektasi budaya dan norma maskulinitas yang kuat di masyarakat Indonesia seringkali mendorong laki-laki untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi. Ini bisa menyebabkan tekanan untuk memenuhi peran tersebut dengan cara yang merugikan, termasuk terlibat dalam perilaku kriminal. Misalnya, dalam beberapa komunitas, kekerasan atau perilaku agresif mungkin dianggap sebagai bagian dari pembuktian jati diri seorang pria. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga berkontribusi pada kecenderungan perilaku kriminal di kalangan laki-laki. Laki-laki yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial mungkin merasa tertekan untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan keuntungan, yang dapat mendorong mereka ke dalam aktivitas ilegal. Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan ekonomi dan akses ke sumber daya seringkali menjadi masalah, tekanan ini bisa sangat signifikan. Ketidakadilan sosial dapat menciptakan kondisi yang mendorong perilaku kriminal sebagai bentuk pelarian atau solusi. Stigma dan stereotip gender juga dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Laki-laki seringkali diharapkan untuk memenuhi standar kekuatan dan keberanian. Dan kegagalan untuk memenuhi harapan ini bisa membuat mereka merasa tidak puas atau tertekan. Ini bisa mendorong mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka melalui cara-cara yang merugikan, termasuk terlibat dalam kejahatan. Di Indonesia, di mana norma-norma gender seringkali ketat, peran ini bisa menjadi beban yang memengaruhi tindakan individu. Pendidikan dan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku. Kurangnya pendidikan atau pengajaran tentang nilai-nilai etika dan tanggung jawab dapat mempengaruhi keputusan individu. Dalam banyak kasus, laki-laki yang terlibat dalam perilaku kriminal mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang tidak stabil atau kurang mendukung. Pendidikan yang baik dan dukungan keluarga yang solid dapat membantu mencegah terjadinya perilaku kriminal dengan memberikan alternatif positif dan kesempatan untuk berkembang. Pengaruh teman sebaya juga signifikan dalam perilaku kriminal. Laki-laki yang berada dalam kelompok sosial yang mempromosikan perilaku ilegal mungkin lebih cenderung untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut. Di Indonesia, di mana kelompok sebaya bisa sangat mempengaruhi keputusan individu, tekanan dari teman bisa menjadi faktor penting. Penting untuk membangun lingkungan sosial yang positif dan mendukung untuk mengurangi risiko terlibat dalam perilaku kriminal. Perubahan sosial dan akses teknologi juga mempengaruhi pola perilaku.
Perkembangan teknologi dan media sosial seringkali mempercepat akses ke informasi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Di Indonesia, di mana penggunaan internet dan media sosial berkembang pesat, akses ini bisa menjadi pedang bermata dua yang mempengaruhi perilaku. Menggunakan teknologi dengan bijak dan memahami risikonya adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks hukum dan penegakan hukum, ketidakadilan atau ketidakefektifan sistem hukum dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Ketika individu merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak efektif, mereka mungkin merasa kurang takut untuk melakukan kejahatan. Di Indonesia, di mana sering ada keluhan tentang sistem peradilan, perasaan ini bisa mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Reformasi dan peningkatan sistem hukum dapat membantu mengurangi perilaku kriminal. Penting untuk juga mempertimbangkan faktor psikologis individu, seperti gangguan mental atau trauma. Gangguan psikologis atau pengalaman trauma yang tidak diatasi dapat mempengaruhi perilaku dan meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku kriminal. Di Indonesia, menyediakan dukungan kesehatan mental yang memadai dan mengurangi stigma terhadap masalah mental bisa membantu mengatasi faktor-faktor ini. Dukungan psikologis yang tepat dapat membantu individu mengatasi masalah yang mungkin mendorong mereka ke dalam perilaku kriminal. Akhirnya, peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang inklusif dan mendukung dapat membantu mengurangi tekanan dan ekspektasi yang merugikan yang sering dialami oleh laki-laki. Dengan menciptakan komunitas yang lebih peduli dan mendukung, kita bisa membantu mengurangi risiko terlibat dalam perilaku kriminal. Masyarakat yang saling mendukung dan memahami dapat memainkan peran besar dalam mengubah pola perilaku ini. Apa pendapat kalian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal ini? Apakah ada pengalaman atau pandangan yang ingin kalian bagikan mengenai bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini di masyarakat kita? Ayo, berikan komentar dan diskusikan dengan kami.